Sindikat militer bayangan yang dendam membajak Odin's Wrath, sebuah pecahan asteroid berinti logam osmium seberat ratusan ton, dan menjatuhkannya langsung ke arah jantung ibu kota Nusantara, IKN, dengan kecepatan Mach 30. Mereka tertawa puas, mengira ancaman astronomis murni ini mustahil dihack oleh sistem pertahanan siber Indonesia. Kiamat di Nusantara sepertinya tak terhindarkan. Tapi apa reaksi Laksamana Arya Wibawa di Pusat Komando Mandala IKN? Ia hanya tersenyum dingin. Alih-alih mengevakuasi jutaan warga yang sedang merayakan Festival Cahaya Nusantara, ia membelah perairan Selat Makassar dan melepaskan tembakan laser kuantum Trisula. Dalam hitungan milidetik, asteroid maut itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi tontonan hujan meteor terindah bagi warga yang tak sadar baru saja selamat dari kehancuran absolut. Penasaran bagaimana kejeniusan Nusantara melacak balik stasiun siluman mereka yang bersembunyi di dasar Palung Bariana dan mengakhiri kesombongan mereka selamanya? Klik subscribe sekarang dan mari saksikan lahirnya era kedikdayaan Nusantara sebagai penguasa baru bumi. 3 tahun telah berlalu sejak kebangkitan teknologi pertahanan Nusantara mengubah peta kekuatan dunia secara permanen. Di permukaan bumi, armada kapal induk bertenaga nuklir yang dulunya menjadi simbol hegemoni Barat, kini tak lebih dari besi tua yang mengambang tanpa tujuan. Hegemoni itu hancur bukan oleh Perang Dunia Ketiga, melainkan oleh dominasi siber dan perisai energi yang membuat segala bentuk persenjataan konvensional Barat menjadi usang dan tidak berguna. Namun, kesombongan ras manusia tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya bersembunyi di tempat-tempat gelap, menunggu momen untuk membalas dendam. Tempat tergelap itu berada di dasar Palung Mariana, di kedalaman 10.900 meter di bawah permukaan Samudra Pasifik. Di bawah tekanan hidrostatis yang mampu meremukan kapal selam titanium layaknya kaleng soda, sebuah stasiun siluman bawah air berdiri dalam keheningan absolut. Stasiun Blacksite Tartarus ini dibangun secara ilegal beberapa dekade lalu oleh konsorsium elit militer bayangan global, sebuah kelompok rahasia yang terdiri dari para mantan laksamana armada Pasifik yang digulingkan dengan tidak hormat, arsitek perang proksi, dan miliarder industri senjata yang perusahaannya dipaksa gulung tikar oleh kedikdayaan IKN. Di dalam ruang kendali utama stasiun yang dingin dan lembab itu, Laksamana Purna Sterling Graves, mantan komandan armada gabungan barat yang dipecat dengan tidak hormat, berdiri menatap layar sonar holografik. Wajahnya dipenuhi bekas luka dan matanya memancarkan kebencian murni yang telah mengakar hingga ke sumsum tulangnya. Dunia di atas sana mengira mereka sudah aman di bawah ketiak Nusantara. Desis Graves, suaranya menggema rendah di ruangan logam itu. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya, sekelompok elit global yang wajahnya dipenuhi keputusasaan dan dendam. Mereka mengira perisai Garuda mereka tidak bisa ditembus. Mereka memblokir rudal balistik kita, meretas satelit komunikasi kita, dan menenggelamkan ekonomi kita. Mereka pikir mereka menguasai segalanya karena mereka menguasai dunia digital. Graves tersenyum sinis, sebuah senyum predator yang menemukan titik lemah mangsanya. Tapi Nusantara melakukan satu kesalahan fatal. Dalam keangkuhan teknologi elektronik mereka melupakan bahwa alam semesta ini memiliki senjatanya sendiri. Sesuatu yang terlalu primitif, terlalu masif, dan terlalu absolut untuk dihack oleh baris kode komputer manapun. Ia berjalan menuju konsol utama, menekan pemindai telapak tangan. Layar di depannya berubah dari peta sonar samudra menjadi peta bintang di orbit bumi. Sebuah titik merah besar berkedip di layar, bergerak dengan lintasan yang melanggar hukum orbit satelit biasa. Tuan-tuan, perkenalkan Odin's Wrath, murka Odin, ucap Graves dengan bangga. 3 bulan yang lalu, drone penambang asteroid rahasia kita di sabuk Kuiper berhasil mencegat sebuah pecahan meteor. Ini bukan batu angkasa biasa, ini adalah asteroid dengan inti logam osmium murni, elemen terpadat dan terberat yang ada di alam semesta. Beratnya mencapai 800 ton. Graves mengetuk layar, menampilkan lintasan kalkulasi. Kita menggunakan pendorong ion siluman untuk membelokkan lintasannya, membawanya masuk ke tarikan gravitasi bumi tanpa terdeteksi radar konvensional. Ia tidak memiliki sirkuit elektronik, ia tidak memiliki sistem navigasi digital yang bisa diretas oleh AI Nusantara.
Ia murni sebuah massa kosmik raksasa yang ditarik oleh gravitasi. Mata para elit global di ruangan itu melebar. Mereka menyadari apa arti dari massa seberat itu jika dijatuhkan dari orbit. Kecepatannya saat menembus atmosfer akan mencapai Mach 30, hampir 37.000 km per jam. Lanjut Graves, suaranya kini bergetar karena fanatisme kegilaan. Saat Odin's Wrath menghantam ekuator, tepat di jantung ibu kota Nusantara, ledakan kinetiknya akan setara dengan 50 megaton TNT. Tidak ada radiasi nuklir, namun gempa bumi buatan berskala 9 Richter akan tercipta. IKN akan lenyap menjadi kawah samudra yang baru. Ini adalah kiamat astronomis yang kita pesan khusus untuk mereka. Graves menatap tombol inisiasi pembakaran pendorong terakhir di layarnya. Biar mereka mencoba meretas batu kosmik ini, luncurkan. Jari telunjuknya menekan layar. Di luar angkasa yang sunyi, batu maut itu memulai akselerasi terakhirnya menuju garis khatulistiwa. Festival cahaya di bayang-bayang kiamat. Sementara kematian meluncur dari luar angkasa dengan kecepatan yang melampaui akal sehat, Ibu Kota Nusantara, IKN, di daratan bumi sedang berada dalam puncak perayaan yang paling gemirlap sepanjang sejarahnya. Malam itu adalah malam Festival Cahaya Nusantara, sebuah perayaan tahunan yang sekaligus menandai peresmian tahap pertama dari Purwarupa elevator luar angkasa yang akan menghubungkan bumi dengan orbit. Plaza Sumbu Kebangsaan tidak sekedar terang, tempat itu hidup. Jutaan warga berkumpul dalam sukacita. Gedung-gedung berdesain organik dengan fasad hijau tertutup oleh pendaran bioluminescent yang menyala layaknya ribuan kunang-kunang raksasa. Di udara, proyektor holografik kuantum menampilkan naga air, Garuda Cahaya, dan sejarah peradaban Indonesia yang menari-nari melintasi awan malam yang cerah. Anak-anak berlarian di atas trotoar pintar yang memancarkan nada musik saat diinjak. Tidak ada polusi, tidak ada kejahatan. IKN telah menjadi utopia fungsional, sebuah kota di mana harmoni antara manusia, teknologi, dan alam mencapai titik tertingginya. Pusat Komando Mandala dan Ketenangan Sang Laksamana. Ratusan meter di bawah tanah, tepat di bawah kemeriahan Festival Cahaya, terletak Pusat Komando Mandala IKN. Ini adalah sistem saraf pusat pertahanan Republik Indonesia, sebuah bangkar berbentuk sferis raksasa yang dindingnya terbuat dari proyeksi data 3 dimensi. Ribuan analis, perwira militer, dan teknisi siber terbaik bangsa bekerja dalam keheningan yang tersinkronisasi. Di anjungan utama yang melayang di tengah ruangan, berdirilah Laksamana Arya Wibawa. Pria berusia akhir 40-an itu adalah legenda hidup. Ia bukan hanya seorang jenderal laut yang menguasai taktik pertempuran samudra, melainkan juga seorang arsitek arsitektur kuantum militer. Dengan seragam angkatan lautnya yang berwarna putih bersih, tanpa satupun medali yang berlebihan, postur Arya memancarkan ketenangan absolut, sebuah gunung karang yang tak bisa digoyahkan ombak. Warna pencahayaan di dalam pusat komando Mandala tiba-tiba berubah dari biru sejuk menjadi jingga kemerahan. Bukan alarm melengking, melainkan dengungan bas rendah yang menggetarkan tulang rusuk. Super AI Daktis Nusantara, Mandala, mengambil alih layar proyeksi utama. Peringatan level Omega, suara sintetik Mandala yang tenang namun tegas bergema. Deteksi anomali astronomis masif memasuki eksosfer. Identifikasi benda langit solid, kepadatan material osmium murni, massa estimasi 800 ton. Layar raksasa di depan Laksamana Arya memunculkan lintasan vektor berwarna merah darah yang menukik lurus dari luar angkasa, membelah langit malam tepat di atas koordinat Sumbu Kebangsaan IKN. Seorang kolonel operator radar berbalik dari konsolnya, wajahnya kehilangan semua warna. Laksamana Arya, ini bukan rudal balistik, ini asteroid padat. Kecepatan jatuh saat ini Mach 26 dan terus berakselerasi akibat tarikan gravitasi. Objek ini terbakar menembus atmosfer. Estimasi waktu tumbukan, time to impact, 2 menit 45 detik. Sang kolonel menelan ludah, suaranya bergetar. Perisai EMP dan senjata siber kita sama sekali tidak berguna, Pak. Benda itu tidak memiliki sirkuit untuk dilumpuhkan. Jika bongkahan osmium sebesar itu menghantam IKN, daya ledaknya akan menyapu bersih seluruh pulau Kalimantan ke dalam lautan.
Di dalam ruangan komando yang suhunya seolah membeku itu, Laksamana Arya Wibawa tetap bergeming. Tangannya disilangkan di belakang punggung, ia menatap titik merah yang melesat turun di layar holografik itu dengan mata yang setajam elang laut. Di dalam benaknya, triliunan probabilitas dan kalkulasi termodinamika sedang diurai. Ia tidak melihat akhir dari dunia. Ia melihat sebuah tantangan fisika sederhana yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya yang pengecut. Mereka pikir karena kita membangun perisai dari data, kita melupakan cara membelah benda padat. Gumam Arya pelan pada dirinya sendiri. Sebuah senyum tipis yang mematikan, senyum yang sangat dingin hingga mampu membekukan keberanian musuh dari jarak ribuan kilometer, mengembang di wajah Laksamana Arya. Ia melangkah maju ke konsol komando utamanya. Abaikan perintah evakuasi dari sekutu. Perintah Arya dengan suara baritone yang tenang, namun menggema di seluruh ruang bunker, menghancurkan kepanikan stafnya seketika. 1 juta warga yang berlarian panik dalam waktu 2 menit hanya akan menghasilkan kekacauan. Biarkan festival di atas sana berlanjut, biarkan mereka menikmati malam yang indah ini. Arya menoleh ke arah kolonel utamanya. Sorot matanya menyala oleh tekad baja Nusantara. Kolonel, inisiasi protokol pembelahan lautan, hubungkan daya reaktor fusi pusat kita secara langsung ke fasilitas bawah air di Selat Makassar. Sang kolonel terbelalak menyadari senjata apa yang akan digunakan. Laksamana, Anda bermaksud menggunakan trisula secara maksimal? Batu tetaplah batu, kolonel, sekeras apapun kepadatannya, jawab Arya Wibawa, matanya mengunci lintasan meteor maut tersebut. Mari kita tunjukkan pada tikus-tikus di dasar samudra itu apa yang terjadi jika mereka mencoba melempar kerikil ke halaman rumah kita. Di luar IKN, ratusan kilometer dari pantai timur Kalimantan, perairan dalam Selat Makassar mulai bergolak hebat. Sesuatu yang sangat masif, kuno dan mematikan sedang dibangunkan dari tidurnya di dasar palung selat tersebut. Air laut mendidih dan menguap, bersiap untuk memberikan jalan bagi senjata yang akan mengubah hukum perang umat manusia untuk selamanya. Membangunkan sang Leviathan dari kedalaman. Di perairan Selat Makassar, perbatasan maritim alami yang menjaga sisi timur ibu kota Nusantara, malam biasanya berlangsung dengan tenang, hanya dihiasi oleh lalu lalang kapal kargo otonom yang membelah ombak. Namun malam itu, laut menolak untuk diam. Ratusan meter di bawah permukaan air yang pekat, sebuah rekayasa tektonik dan mekanik berskala raksasa sedang dibangkitkan dari tidur panjangnya. Saat Laksamana Arya Wibawa menginisiasi protokol pembelahan lautan, seluruh daya cadangan dari 3 reaktor fusi utama IKN dialihkan secara serentak. Aliran listrik sebesar puluhan terawatt mengalir melalui kabel-kabel superkonduktor bawah tanah, melesat menuju koordinat rahasia di dasar Selat Makassar. Permukaan laut mulai bergolak hebat, gelombang demi gelombang terbentuk secara tidak wajar. Air laut mendidih dan menguap dalam hitungan detik, menciptakan pilar-pilar uap putih tebal yang membumbung tinggi ke angkasa. Suara gemuruh berfrekuensi rendah, infrasound yang menggetarkan tulang, merambat melalui air, memaksa kawanan paus dan hiu pelagis berenang menjauh sejauh puluhan mil, dihalau oleh gelambang sonik pelindung, agar mereka tidak terjebak dalam zona pemusnahan. Dan kemudian, hal yang mustahil secara perlahan terjadi. Sistem generator medan magnetik anti-gravitasi berskala raksasa yang tertanam di dasar palung selat itu aktif. Jutaan ton air laut didorong ke sisi kiri dan kanan secara paksa, menciptakan 2 dinding air raksasa setinggi ratusan meter yang berdiri tegak melawan hukum gravitasi bumi. Lautan itu terbelah, menciptakan sebuah ngarai hampa air yang menganga lebar di tengah-tengah Selat Makassar, memperlihatkan dasar laut yang selama ini tersembunyi dari satelit manapun di dunia. Dari dasar ngarai yang kini kering dan berasap itu, sebuah instalasi senjata yang ukurannya melampaui nalar manusia perlahan bangkit. Struktur itu terbuat dari paduan logam hitam karbon titanium yang menyerap cahaya. Bentuknya menyerupai tombak bercabang 3, sebuah trisula raksasa. Di sepanjang lengan-lengan trisula tersebut, mengalir urat-urat energi plasma yang berpendar dengan warna sayin, biru kehijauan yang sangat terang, menyilaukan mata. Ini adalah instalasi laser kuantum trisula, senjata pertahanan udara absolut yang dibangun dalam kerahasiaan total, memadukan kearifan filosofi leluhur dengan supremasi fisika kuantum modern. Instalasi trisula itu mendengung, mengunci koordinat astronomisnya.
Ketiga ujung tombaknya memusatkan energi fotonik murni, bersiap untuk melepaskan serangan yang tidak hanya akan menghancurkan batu, tetapi merobek struktur molekuler dari materi terpadat di alam semesta. Laju kematian dari sabuk Kuiper. 300 km di atas permukaan bumi, time to impact, waktu tumbukan 60 detik. Pecahan asteroid berukuran sebesar gedung pencakar langit itu membelah ruang hampa dengan kejam. Odin's Wrath bukanlah batu angkasa biasa. Inti dari meteor ini adalah osmium murni. Osmium adalah elemen alami terpadat dan terberat yang pernah ditemukan oleh manusia, 2 kali lebih padat dari timbal. Senjata kinetik apapun di bumi akan hancur berkeping-keping jika menabraknya. Saat massa seberat 800 ton itu menembus lapisan stratosfer dengan kecepatan Mach 30, sekitar 37.000 km per jam, udara di depannya tidak sempat menyingkir. Udara tersebut terkompresi secara brutal, menjadi selubung plasma merah menyala yang suhunya mencapai puluhan ribu derajat Celcius. Gesekan atmosferik yang ekstrim mengubah batu kosmik hitam legam itu menjadi bola api yang memancarkan cahaya lebih terang dari matahari siang. Dari permukaan bumi, Odin's Wrath terlihat seperti tetesan darah dewa yang menukik tajam dari surga, menarik garis api lurus yang membelah awan malam Kalimantan, siap menancap dan menghapus ibu kota Nusantara dari peta sejarah peradaban. Di Plaza Sumbu Kebangsaan IKN, Festival Cahaja sedang berada di puncaknya. Jutaan warga, turis dan delegasi asing mendongak ke atas. Alih-alih merasa takut, mereka terkesip penuh akaguman. Mereka menunjuk ke arah cahaya merah menyala yang membelah langit, mengira itu adalah bagian dari koreografi kembang api raksasa atau atraksi proyeksi hologram satelit yang disiapkan oleh pemerintah untuk memeriahkan malam itu. Orkestra Simfoni Nasional terus memainkan nada-nada megah, menyatu dengan suara dentuman sonik yang mulai terdengar sayup-sayup dari angkasa. Mereka bersorak, tertawa, dan merekam momen itu dengan kacamata pintar mereka. Jutaan nyawa sedang berpesta, sama sekali tidak menyadari bahwa kiamat berjarak kurang dari 1 menit dari ubun-ubun mereka. Kalkulasi sang Laksamana di pusat komando. Di kedalaman pusat komando Mandala, suasana begitu hening hingga suara napas para teknisi terdengar seperti deru angin. Berbeda drastis dengan kepanikan yang melanda jaringan komando negara-negara sekutu di seluruh dunia, ruangan bunker sferis ini diselimuti oleh aura kendali yang absolut. Layar komunikasi sekunder terus berkedip, menampilkan wajah para jenderal dari Pentagon dan Tokyo yang terlihat membeku dalam keputusasaan. Mereka tahu tidak ada rudal nuklir penangkal, interseptor di bumi ini yang bisa menghancurkan asteroid berinti osmium secepat itu. Jika batu itu menghantam bumi, bukan hanya Nusantara yang hancur, tetapi abu vulkanik dan gelombang tsunami-nya akan memicu musim dingin nuklir di seluruh belahan bumi selatan. Laksamana Arya Wibawa berdiri di podium komandonya, matanya mengunci angka hitung mundur merah yang berkedip tanpa ampun. T-15 detik, T-10 detik. Laksamana, target telah memasuki lapisan mesosfer. Kepadatan plasma di sekitar asteroid mencapai batas maksimum, lapor Super AI Mandala dengan suara sintetisnya yang jernih. Kapasitor utama Trisula berada pada tingkat 120%. Seluruh energi reaktor fusi telah disalurkan. Sistem penyeimbang suhu air laut di Selat Makassar stabil. Arya Wibawa menekan telapak tangannya ke panel pemindai biometrik peluncuran. Matanya menyipit, memancarkan kedinginan sang malaikat maut bagi musuh-musuh negaranya yang pengecut. Ia tidak melihat Odin's Wrath sebagai kiamat, ia melihatnya sebagai seonggok logam usang yang melanggar wilayah udaranya. Kunci koordinat titik hancur pada ketinggian 90 km. Perintah Arya, suaranya pelan namun menggema penuh otoritas. Ia mengambil napas panjang, lalu memberikan perintah final yang akan mengubah sejarah pertahanan bumi untuk selamanya. Bebaskan Trisula. Hantaman cahaya kuantum dan sublimasi osmium. Di dasar Selat Makassar yang terbelah, ketiga ujung tombak raksasa itu menyala terang benderang. Tidak ada suara ledakan mesiu. Senjata ini beroperasi murni dengan manipulasi foton dan energi subatomik. Vzrum. Sebuah pilar cahaya sains biru kehijauan yang sangat pekat, terdiri dari triliunan foton koheren berenergi tinggi, menembak lurus ke angkasa. 3 pancaran sinar raksasa dari ujung Trisula itu melesat naik dan melilit satu sama lain membentuk spiral energi, menyatu menjadi satu tombak cahaya tunggal yang ketebalannya menyaingi gedung pencakar langit.
Sinar itu membelah langit malam. Kecepatannya setara dengan kecepatan cahaya itu sendiri. Pendarannya begitu absolut, hingga kegelapan di atas pulau Kalimantan dan Selat Makassar seketika hancur terbakar, mengubah malam menjadi siang bolong yang menyilaukan mata. Pilar laser kuantum itu melesat ke atas, menentang gravitasi bumi. Di lapisan mesosfer, tepat pada ketinggian 90 km di atas permukaan laut, pilar biru kehijauan itu menghantam telak bagian bawah asteroid Odin's Red yang sedang menukik turun. Keduanya bertabrakan dalam sebuah ciuman energi dan materi padat. Logika senjata konvensional akan mengatakan bahwa batu itu akan hancur dan pecahannya akan menghujani bumi seperti proyektil meriam. Namun, laser kuantum Trisula tidak dirancang untuk sekedar menghancurkan. Senjata ini dirancang untuk merusak ikatan nuklir kuat atau strong nuclear force di dalam atom. Saat energi fotonik kuantum yang tak terbayangkan panasnya itu menghantam osmium murni, logam terpadat di alam semesta itu tidak sempat pecah. Massa seberat 800 ton itu dipaksa mengalami sublimasi termonuklir seketika. Dalam rentang waktu 3 milidetik, seluruh wujud fisik asteroid itu menguap dari fase padat langsung menjadi gas ionik dan plasma bertekanan tinggi. Asteroid pembawa kiamat kebanggaan sindikat militer bayangan barat itu dihapus dari eksistensinya tanpa sisa. Momentum kinetik yang luar biasa dari jatuhnya asteroid itu bertabrakan dengan hempasan energi laser dari bawah, menciptakan sebuah gelombang kejut kosmik yang melemparkan gas ionik osmium tersebut ke seluruh penjuru eksosfer bumi, terseret oleh medan magnet planet ini. Hasilnya adalah mahakarya seni destruksi yang membuat nafas umat manusia terhenti. Di langit malam Nusantara, ancaman kiamat itu tidak berakhir dengan awan jamur maut, melainkan mekar menjadi hujan meteor dan aurora raksasa. Partikel osmium yang menguap bereaksi dengan gas di atmosfer atas, menciptakan gelombang cahaya berwarna ungu elektrik, emas yang berkilauan, dan biru neon yang menari-nari menutupi langit ekuator. Debu kosmik itu berpendar berkelap-kelip, jatuh perlahan bagaikan jutaan berlian yang ditebarkan dari surga. Di Plaza Sumbu Kebangsaan IKN, keheningan kekaguman pecah menjadi sorak-sorai yang menggelegar. Jutaan warga bertepuk tangan, bersuit dan berpelukan. Mereka mengira ledakan cahaya tanpa suara dan hujan debu emas di langit itu adalah puncak dari atraksi festival cahaya yang disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa mereka baru saja dalam rentang 2 menit 45 detik lolos dari kiamat absolut. Namun ratusan kilometer dari sana, di kedalaman 1.900 meter di bawah Samudra Pasifik, suasana di stasiun Siluman Palung Mariana berbalik 180 derajat. Layar telemetri di hadapan Laksamana Graves dan para elit global berubah menjadi statis. Garis merah yang melambangkan Odin's Wrath lenyap tanpa jejak, digantikan oleh pembacaan anomali suhu yang mustahil di atmosfer. Tawa kemenangan Graves mati di tenggorokannya. Gelas anggurnya jatuh ke lantai besi, pecah berantakan. Wajahnya yang arogan kini seputih mayat. Batu itu hilang, bisik salah seorang miliarder senjata dengan bibir bergetar. Tidak mungkin. Bagaimana caranya mereka meretas sebuah batu? Di pusat komando Mandala, Laksamana Arya Wibawa menatap layar radarnya yang kembali bersih. Langit wilayah udara Nusantara kembali steril. Ia merapikan kerah seragam laksamananya, memutar tubuhnya menghadap para staf yang masih ternganga tak percaya. Ancaman telah dinetralkan. Kembalikan daya ke grid sipil. Perintah Arya dengan tenang, seolah ia baru saja mengusir lalat dari meja kerjanya. Arya kemudian menatap layar komunikasi yang terhubung ke jaringan intelijen cyber Mandala. Sorot matanya kini berubah dari seorang pelindung menjadi seorang pemburu. Sekarang, ucap Laksamana Arya, suaranya sedingin es di kutub. Mari kita ketuk pintu rumah mereka di dasar Palung Mariana. Waktunya memberitahu mereka bahwa era bersembunyi di kegelapan sudah berakhir. Euforia yang mati tertindas tekanan air.
Di kedalaman 10.900 meter di bawah permukaan Samudra Pasifik, ruang kendali stasiun siluman Tartarus dipenuhi oleh euforia yang gelap dan beracun. Asap dari cerutu-cerutu selundupan yang mahal mengepul tebal menyelimuti para mantan laksamana armada barat, miliarder industri senjata yang terguling, dan arsitek perang proksi yang kini berstatus buronan internasional. Mereka berdiri mengelilingi meja proyeksi sonar raksasa, merayakan kemenangan yang mereka yakini hanya berjarak hitungan detik. Di layar utama, sebuah titik merah menyala terang, merepresentasikan telemetri dari Odin's Wrath, bongkahan asteroid osmium murni seberat 800 ton yang sedang menukik membelah atmosfer menuju ekuator. 20 detik menuju titik nol, lapor Laksamana Purna Sterling Graves. Matanya memantulkan cahaya merah dari layar monitor. Seringai buas memperlihatkan giginya. Sistem pertahanan udara Nusantara bisu. Tidak ada rudal balistik anti udara yang diluncurkan. Tidak ada armada drone yang bermanuver. Mereka lumpuh total. Sang raksasa Asia akhirnya bertekuk lutut pada gravitasi. Seorang mantan CEO korporasi senjata Eropa mengangkat gelas champagne-nya tinggi-tinggi. Mari bersulang tuan-tuan, untuk keruntuhan tatanan baru yang konyol ini. Besok pagi, abu dari IKN akan menutupi langit Katulistiwa, pasar saham global akan runtuh dalam kepanikan, dan dunia akan kembali merangkak dalam kegelapan memohon pada baja, mesiu, dan perlindungan kita. Gelas-gelas kristal beradu menghasilkan bunyi denting yang nyaring namun sumbang di dalam bunker bawah laut berlapis paduan titanium tersebut. Mereka menatap layar dengan napas tertahan, menanti momen puncak ketika titik merah itu menyentuh koordinat sumbu kebangsaan IKN. 10 detik, 5 detik, 3, 2, 1. Namun alih-alih layar itu menampilkan kilatan putih atau metrik data seismik yang menunjukkan gempa berkekuatan 9 skala Richter, titik merah itu lenyap, bukan meledak, lenyap begitu saja dari eksistensi. Garis lintasan proyektil mereka terhapus bersih dari radar, digantikan oleh pembacaan anomali suhu dan radiasi fotonik ekstrim di lapisan mesosfer, sebelum akhirnya layar kembali menunjukkan status langit malam Kalimantan yang bersih, stabil, dan damai. Keheningan yang mencekam dan mematikan seketika turun menyelimuti ruang logam itu. Tawa kemenangan mereka tercekik di tenggorokan mereka, seolah tekanan air dari palung Mariana tiba-tiba merembas masuk dan meremukkan paru-paru mereka. Gelas champagne yang masih menggantung di udara perlahan diturunkan dengan tangan bergetar. Apa yang terjadi? Teriak sang mantan CEO. Suaranya pecah menjadi lengkingan panik. Ia mencengkram tepi meja baja hingga buku-buku jarinya memutih. Radar tidak rusak, sensor optik berfungsi 100%. Raung Graves, keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur di dahinya, membasahi kelar seragam tak resminya. Massa osmium itu hilang tanpa sisa. Sesuatu baru saja menembaknya dari permukaan laut dengan energi yang melampaui logika fisika termodinamika. Batu kosmik kita diuapkan menjadi debu. Klaustrofobia di kedalaman 10.900 meter. Sebelum otak para elit global tua itu mampu memproses kekuatan destruktif macam apa yang sanggup menyublimasi logam terpadat di alam semesta dalam hitungan milidetik, teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Stasiun Tartarus ini dibangun dengan protokol air-gapped absolute. Komputernya beroperasi dalam jaringan intranet tertutup yang sama sekali tidak terhubung ke jaringan internet global. Kabel komunikasi mereka menggunakan jalur fiber optik bawah laut rahasia yang terenkripsi secara kuantum. Secara teori, cyber militer barat, tempat ini adalah benteng yang tidak memiliki pintu masuk digital. Namun tiba-tiba, seluruh sistem pencahayaan LED putih di dalam stasiun itu mati total, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan pekat selama 5 detik yang terasa seperti melayang di neraka yang sunyi. Kemudian, lampu darurat menyala. Bukan lampu pendar kuning yang normal, melainkan lampu stroboskopik berwarna merah darah yang berkedip menyilaukan, menciptakan bayang-bayangan menakutkan yang menari-nari di dinding basah stasiun tersebut. Klang, shh, dum, suara mekanis hidrolik yang memekakkan telinga bergema dari koridor luar. Pintu-pintu bulkhead baja setebal 1000 atmosfer tiba-tiba menutup dan terkunci secara otomatis. Sistem ventilasi udara utama berhenti berputar, menyisakan desisan halus sistem penyegelan kedap udara cadangan. Suhu ruangan langsung turun drastis. Dengungan reaktor fusi mini yang menjadi jantung stasiun tersebut perlahan meredup. Mereka tidak lagi berada di dalam ruang komando. Mereka baru saja dikunci di dalam peti mati titanium raksasa di dasar samudra terdalam di bumi. Dan yang paling mengerikan adalah ketika mesin berhenti mendengung, mereka mulai bisa mendengar suara lautan di luar. Suara erangan logam lambung stasiun yang tertekan oleh jutaan ton air di atasnya.
Sistem kendali lingkungan kita diretas. Seseorang mengambil alih kendali reaktor dari luar. Jerit seorang mantan direktur intelijen Angkatan Laut, wajahnya seputih kapas. Ia menekan tombol interkom darurat berulang kali yang kini hanya mengeluarkan suara statis berderak. Mustahil, jaringan ini terisolasi 100% dari permukaan. Tiba-tiba, suara dengungan pelan bernada tinggi terdengar dari arah dinding depan. Seluruh layar monitor di ruangan itu berkedip statis secara serentak. Layar-layar itu berubah menjadi lautan piksel hitam dan putih yang kacau. Lalu, piksel-piksel statis itu menyatu, membentuk sebuah gambar proyeksi resolusi sangat tinggi yang sangat jernih dan stabil. Wajah sang dewa laut dari ekuator. Di layar raksasa itu, muncul wajah seorang pria yang menjadi arsitek dari keruntuhan armada mereka selama 3 tahun terakhir, Laksamana Arya Wibawa. Ia tidak sedang duduk panik, ia berdiri santai di anjungan pusat komando Mandala IKN yang terang benderang, elegan dan futuristik. Seragam putihnya bersih tanpa celah. Ia sedang melipat kedua tangannya di belakang punggung dengan postur seorang kaisar yang sedang menatap ke bawah. Matanya yang tajam dan tak berdasar menatap lurus menembus lensa kamera, seolah ia bisa melihat jiwa-jiwa kerdil yang sedang gemetar kedinginan di dasar Palung Mariana. Selamat malam waktu perairan ekuator, tuan-tuan yang lebih suka hidup membusuk di dasar palung. Sapa Laksamana Arya. Suaranya dialirkan melalui speaker stasiun bawah laut, terdengar sedingin es Antartika, namun begitu tajam hingga memotong sisa-sisa kesombongan dan harapan mereka. Saya baru saja menikmati kiriman kerikil dari luah angkasa yang kalian jatuhkan. Sayang sekali saya harus membakarnya di teras depan. Benda itu terlalu kotor untuk menodai perayaan festival cahaya warga saya. Kau iblis, teriak Laksamana Graves, menarik pistol servis kaliber besar dari sarungnya dan membidikannya ke arah layar dengan tangan bergetar hebat. Bagaimana kau bisa menemukan lokasi koordinat kami? Stasiun ini dilapisi metamaterial stealth. Sonar aktif apapun akan dibelokkan. Tidak ada yang tahu fasilitas ini eksis. Di layar, Laksamana Arya Wibawa hanya memiringkan kepalanya sedikit. Sebuah senyum sinis yang sangat tipis. Senyum seorang predator samudra yang telah menggiring mangsanya ke perairan dangkal, muncul di bibirnya. Graves yang malang, kata Arya, menggelengkan kepalanya dengan simpati yang sangat merendahkan. Kalian adalah fosil dari era taktik perang dingin. Kalian pikir kalian bisa bersembunyi dari Nusantara hanya dengan mematikan transponder dan bersembunyi di lumpur kedalaman 11 km. Mata para miliarder di ruangan itu terbelalak lebar. Paru-paru mereka terasa semakin sesak seiring dengan menipisnya sirkulasi udara di dalam ruangan yang terkunci. Saat kami memetakan ulang seluruh dasar samudra untuk menggelar jaringan pertahanan fiber optik bawah laut 2 tahun yang lalu, apakah kalian pikir kami hanya memasang kabel data? Kami menyebarkan jaringan sonar kuantum akustik. Setiap pelampung tsunami, setiap stasiun cuaca bawah laut terhubung menjadi satu mata raksasa. Kalian menggunakan stealth untuk menghindari gelombang sonar aktif, benar? Tapi kalian lupa, sebuah stasiun yang dihuni 50 manusia dan sebuah reaktor fusi mini memancarkan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Panas termodinamika dan getaran mikro. Arya menegakkan tubuhnya. Auranya memancarkan dominasi mutlak seorang penguasa lautan. Sistem AI kami, Mandala, tidak mencari kalian menggunakan sonar. Ia hanya mendengarkan detak jantung reaktor kalian, mendengarkan anomali suhu air sebesar 1/10 derajat di tengah arus dingin Mariana. Kalian tidak pernah bersembunyi dari kami, Graves. Kalian hanya kami biarkan hidup sampai kalian memutuskan untuk menggonggong hari ini. Vonis abadi tanpa setetes darah. Di dalam stasiun bawah laut itu suhu terus anjlok. Para pria tua yang dulunya bisa memicu perang skala benua hanya dengan satu tanda tangan, kini saling memandang dengan teror yang melumpuhkan saraf motorik mereka. Mereka bukan lagi penguasa dunia, mereka adalah ikan yang tertangkap di dalam jaring yang perlahan-lahan ditarik ke atas. Apa maumu, Wibawa? Teriak Graves, melempar senjatanya ke lantai karena menyadari peluru tidak akan menyelamatkannya dari tekanan air. Kau ingin kami menyerah? Buka kapal kau utama. Kirim kapal selam penyelamat kalian. Kami memiliki hak sebagai tahanan perang internasional. Tawa Laksamana Arya terdengar pelan, elegan dan tanpa belas kasihan. Tahanan perang?
Hak internasional? Kalian masih belum mengerti ya? Arya menatap mereka dengan tatapan seorang dewa laut yang sedang menjatuhkan vonis pada pelaut pemberontak. Zaman kalian mendapat perlakuan khusus setelah melakukan kejahatan genosida sudah berakhir. Zaman kalian melempar batu dari orbit dan bersembunyi di balik kekebalan hukum sudah usai. Hari ini, saya tidak sedang memimpin operasi penyelamatan militer. Saya sedang melakukan pembersihan lingkungan. Arya mengetukkan jarinya ke konsol holografik di depannya. Tepat 30 detik sebelum asteroid kalian menyublim di angkasa, AI Mandala telah membocorkan paket data sebesar 10 terabyte langsung ke server terbuka Tribunal Keadilan Internasional dan seluruh jaringan berita global. Paket itu berisi koordinat stasiun ini, rancang bangun reaktor ilegal kalian, dan rekaman telemetri saat kalian mencoba menjatuhkan batu maut itu ke IKN. Mata Laksamana Arya berkilat tajam seperti pedang yang baru diasah. Dengar baik-baik, Graves. Saya tidak akan menembakkan torpedo ke arah kalian. Itu akan mencemari lautan saya. Saya juga tidak akan mengirim tim evakuasi. Saya telah mematikan mesin utama stasiun kalian dan mengunci seluruh bulkhead. Sistem pendukung kehidupan cadangan kalian hanya akan bertahan selama 72 jam. Wajah Graves berubah menjadi topeng keputusasaan murni. Ia jatuh berlutut di lantai besi yang dingin, menutupi wajahnya yang keriput sambil terisak. Para miliarder lainnya berteriak histeris, memukuli dinding pintu yang terbuat dari titanium tebal. Pasukan gabungan internasional mungkin akan mengirim kapal penyelamat laut dalam, namun butuh waktu seminggu bagi mereka untuk memobilisasi kapal deep submergence dari permukaan. Kalian punya waktu 3 hari untuk merenungkan dosa-dosa kalian dalam kegelapan, ditemani oleh suara lambung baja kalian yang perlahan-lahan retak oleh tekanan alam. Laksamana Arya Wibawa mencondongkan wajahnya sekali lagi, memenuhi seluruh layar monitor di dalam stasiun, memberikan kalimat penutup yang akan menggema di kepala mereka hingga napas terakhir. Kalian mencoba membawa kiamat dari luar angkasa ke garis khatulistiwa, ucap Arya dengan nada berat yang mengguncang jiwa mereka. Sebagai balasannya, kami akan memastikan kalian dikubur hidup-hidup di tempat terdalam, tergelap dan terdingin di bumi. Jangan pernah menguji batas kesabaran Nusantara. Layar monitor raksasa itu mati seketika, mengembalikan ruangan ke dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu strobo merah yang berkedip lemah. Layar komunikasi, kendali oksigen, dan sonar semuanya mati total. Hanya ada suara mereka sendiri yang menangis, dan suara dari luar dinding, derak pelan logam titanium yang perlahan-lahan mulai menyerah pada tekanan 1086 bar dari dasar palung Mariana. Di kedalaman yang tak terjangkau oleh cahaya matahari, eksistensi The Old Guard dihapus secara perlahan dan tanpa ampun, bukan oleh ledakan senjata musuh, melainkan oleh kekuatan absolut dari lautan yang kini sepenuhnya dikendalikan oleh kejeniusan Nusantara. Fajar di bawah cincin osmium. Keesokan paginya, matahari ekuator terbit dengan keanggunan dan misteri yang belum pernah disaksikan oleh ras manusia sepanjang keberadaannya. Cahaya keemasan fajar membelah kabut tipis yang menyelimuti perbukitan Zamrud ibu kota Nusantara, IKN. Namun, ada pemandangan yang secara radikal mengubah cakrawala tagi itu. Di lapisan mesosfer teratas, sisa-sisa partikel osmium seberat 800 ton yang diuapkan semalam oleh laser kuantum Prisula tidak menghilang begitu saja. Materi terpadat di alam semesta itu, yang kini berwujud debu ionik supermikroskopis, tertahan dan terperangkap oleh medan magnetik pelindung bumi. Partikel-partikel tersebut membiaskan cahaya matahari pagi dengan cara yang melanggar hukum optik konvensional, menciptakan sebuah halo, cincin cahaya kosmik, berwarna ungu neon dan emas cair yang berkilauan lembut melingkari seluruh langit Nusantara. Bagi jutaan warga IKN yang terbangun dari tidur lelap mereka setelah merayakan festival cahaya, cincin emas di angkasa itu tampak seperti mahkota anugerah dari semesta. Mereka memotretnya, mengaguminya, dan mengira itu adalah bagian dari instalasi seni iklim yang diciptakan oleh pemerintah. Namun, bagi para pemimpin dunia di belahan bumi lain, cincin emas itu adalah pengingat visual yang mengerikan tentang dominasi absolut yang baru saja lahir. Dunia terbangun dalam keadaan syok total yang melumpuhkan sistem syaraf geopolitik. Jaringan berita global utama dari CNN, BBC, hingga Al Jazeera menyiarkan berita yang sama secara non-stop dengan jangkar berita yang membacakan naskah dengan suara bergetar.
Semalam, tanpa satupun armada kapal induk yang dikerahkan, tanpa satupun misil balistik yang ditembakkan dari tanah, Nusantara telah memusnahkan senjata kinetik astronomis tercepat dan terpadat yang pernah menyentuh atmosfer bumi. Secara bersamaan, AI Mandala telah menyebarkan ribuan dokumen rahasia, koordinat stasiun bawah laut Tartarus, dan bukti konspirasi The Old Guard ke seluruh server PBB dan pengadilan internasional. Bukan melalui perang berdarah berlarut-larut, melainkan melalui eksekusi algoritma dan presisi fisika kuantum yang begitu absolut hingga menyerupai mukjizat eskatologis akhir zaman. Kelumpuhan para raksasa masa lalu. Di Pentagon, Washington DC, dan Markas Besar Angkatan Laut NATO di Brussel, keheningan yang menyesakkan memenuhi ruang-ruang komando, Situation Room. Para jenderal bintang 4, pakar pertahanan strategis dan penasihat keamanan nasional menatap layar jaksa yang menampilkan data telemetri yang secara sengaja dibagikan oleh IKN. Data itu menunjukkan bagaimana pilar laser dari dasar Selat Makassar mensublimasi osmium pada kecepatan Mach 30. Ini bukan lagi perlombaan senjata, bisik Menteri Pertahanan Amerika Serikat, melepaskan kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya yang berkeringat. Ini adalah skakmat. Jika Nusantara memiliki teknologi untuk membelah lautan, mengisolasi stasiun stealth di palung terdalam, dan menguapkan batu sepadat osmium dalam 3 milidetik, maka seluruh persenjataan nuklir kita, jet tempur siloman triliunan dolar kita, dan armada laut kita tak lebih dari sekedar mainan kertas di hadapan mereka. Sebuah kesadaran pahit, brutal, namun tak terbantahkan, menyapu seluruh ibu kota negara-negara adidaya lama. Senjata konvensional telah mati. Doktrin Mutually Assured Destruction, peninggalan Perang Dingin, telah dibatalkan secara sepihak oleh teknologi yang berpusat di garis khatulistiwa. Tidak ada yang bisa mengancam IKN, karena IKN kini menguasai matriks informasi dan hukum fisika itu sendiri. Mereka telah dikalahkan tanpa satupun peluru tajam ditembakkan. Pawai kedikdayaan di atas lautan kesunyian. Kembali ke ibu kota Nusantara. Pagi itu, jalanan utama Plaza Sumbu Kebangsaan yang membentang selebar 100 meter, diapit oleh gedung-gedung berarsitektur biofilik yang bernafas, telah diubah menjadi landasan pacu parade militer raksasa. Ini bukan sekedar penutupan festival cahaya, ini adalah proklamasi kedikdayaan. Hari di mana Nusantara mengambil alih kemudi keamanan peradaban bumi. Suara trompet sangkakala berbunyi, menggetarkan dada setiap manusia yang mendengarnya. Namun, yang membuat para atase militer asing dan kepala negara di tribun kehormatan VIP memucat pasi, bukanlah suara musiknya. Itu adalah suara ketiadaan mesin. Di saat parade militer negara-negara adidaya masa lalu selalu dipenuhi oleh deru mesin diesel tank yang memekakkan telinga, getaran aspal yang merusak jalan dan asap knalpot pekat, parade militer IKN bergulir dalam kesunyian yang mengerikan dan elegan. Barisan pertama yang melintas di hadapan monumen Istana Garuda bukanlah tank Broda Rantai Baja. Itu adalah armada hover destroyer kelas Banteng Samudra. Kendaraan tempur darat amfibi raksasa seberat 70 ton itu terbuat dari paduan karbon titanium berwarna hitam matte yang menyerap gelombang radar. Mereka tidak menyentuh aspal sama sekali. Dengan mengandalkan teknologi levitasi magnetik kuantum, armada mengerikan itu meluncur mulus, mengambang presisi 40 cm di atas permukaan jalan. Kesunyiannya saat bergerak memancarkan teror psikologis yang jauh lebih melumpuhkan daripada ribuan ledakan meriam. Senjata utamanya bukanlah proyektil measure, melainkan meriam plasma pulse yang mampu melelehkan bunker baja murni dari jarak 100 km tanpa suara. Di belakang armada hover destroyer, berbaris ribuan prajurit dari Korps Pasukan Khusus Cyber Marinir Nusantara. Mereka tidak mengenakan seragam loreng kain biasa. Tubuh mereka dibalut oleh exosuit Leviathan, zirah mekanis ringan yang terhubung langsung dengan sistem syaraf pemakainya, melipat gandakan kekuatan, kecepatan dan refleks mereka melampaui batas biologis ras manusia. Senapan directed energy atau energi terarah di tangan mereka terkalibrasi langsung dengan satelit pertahanan. Dan di langit, pertunjukan yang sesungguhnya menutupi cahaya matahari pagi.
Formasi rapat dari ratusan ribu drone kuantum otonom Cendrawasih X1 terbang dalam sinkronisasi absolut. Mereka bergerak bukan sebagai unit individu yang diprogram satu persatu, melainkan sebagai satu entitas cairan raksasa di angkasa, dipandu oleh telepati algoritmik dari AI Mandala. Formasi drone itu menyatu, menyalakan perisai energi fotoniknya secara serentak, menciptakan siluet burung Garuda raksasa dari cahaya murni yang mengepakkan sayapnya di atas ibu kota Nusantara. Sebuah pesan visual yang sangat gamblang bagi satelit mata-mata negara manapun di orbit. Langit dan laut ini adalah teritori absolut kami. Sang Laksamana di tribun kehormatan tertinggi. Berjejer para pemimpin negara sekutu, Perdana Menteri, dan duta besar dari sisa-sisa negara barat. Wajah mereka adalah kanvas keputusasaan dan ketakjuban yang bercampur aduk. Mereka berdiri kaku, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari era dominasi mereka dan lahirnya kaisar baru bumi. Berdiri tegak di tengah tribun itu, tepat di sebelah kanan Presiden Republik Indonesia, adalah Laksamana Arya Wibawa. Pria yang semalam baru saja membelah lautan dan menguapkan batu kiamat itu, kini mengenakan seragam kebesaran militer angkatan lautnya yang putih bersih. Pedang pora perwira tergantung di pinggangnya, berkilau memantulkan cahaya matahari dan debu osmium dari langit. Wajahnya tetap setenang dan sedingin es, matanya yang tajam menatap lautan alutsista masa depan yang berbaris di bawahnya. Arya tidak tersenyum sombong. Ia tidak mengepalkan tinju tanda kemenangan. Ia hanya melihat semua ini sebagai hasil dari ekuasi pertahanan yang telah ia selesaikan dengan sempurna demi mengamankan kedaulatan negaranya. Duta Besar Amerika Serikat, dengan tangan yang sedikit bergetar dan menelan ludah yang terasa kering, memberanikan diri mendekati Laksamana Arya saat formasi Garuda Plasma melintas di udara. Laksamana Wibawa, bisik duta besar itu, suaranya dipenuhi rasa hormat yang lahir murni dari ketakutan. Apa yang akan Nusantara lakukan dengan kekuatan militer mutlak seperti ini? Apakah ini pesan bahwa kalian akan memulai ekspansi teritorial global? Sebuah perang penaklukan dunia? Laksamana Arya Wibawa menoleh perlahan. Ia menatap duta besar yang gemetar itu dengan sorot mata yang mengingatkan sang duta besar pada lautan dalam yang gelap, tenang, namun mampu menenggelamkan benua. Perang penaklukan. Arya mengulang kata itu seolah itu adalah konsep primitif zaman batu. Duta besar, Anda masih berpikir menggunakan logika para tiran tua yang kini sedang kehabisan oksigen di dasar Palung Mariana. Nusantara tidak membangun mesin-mesin kesunyian ini untuk memulai perang dunia. Kami membangunnya agar kata perang itu sendiri dihapus dari kamus umat manusia untuk selamanya. Arya mengangkat tangan bersarung tangan putihnya, menunjuk ke arah formasi Garuda raksasa dari cahaya plasma di langit, lalu menunjuk ke arah cakrawala di mana lautan dan langit bertemu. Mulai hari ini, tidak ada lagi blok barat, tidak ada lagi blok timur, tidak ada lagi hegemoni maritim yang didikte oleh kapal induk bertenaga nuklir. Di hadapan teknologi murni dan kekuatan absolut yang tidak bisa lagi ditentang oleh siapapun di planet ini, dunia akhirnya hanya memiliki satu pilihan rasional. Laksamana Arya Wibawa mengalihkan pandangannya ke arah jutaan rakyatnya yang bersorak di alun-alun bawah. Pax Nusantara, kedamaian Nusantara. Dan begitulah sejarah bumi yang baru ditulis ulang dengan tinta biru kuantum dan algoritma tanpa celah. Sebuah era telah lahir, era Pax Nusantara. Sebuah masa di mana tidak ada lagi negara adidaya, korporasi senjata bayangan, atau diktator yang berani mengancam kedaulatan negara lain. Bukan karena umat manusia tiba-tiba berubah menjadi entitas yang bermoral suci, melainkan karena mereka tahu dengan kepastian matematis yang absolut bahwa agresi militer apapun akan dipadamkan, diuapkan, dan ditenggelamkan dalam hitungan detik. Mereka tahu bahwa di tengah hutan zamrud yang lebat dan lautan biru yang dalam di garis khatulistiwa, sang Garuda penjaga bumi kini telah membuka matanya lebar-lebar dan ia tidak pernah tidur. Kesombongan kapal-kapal baja telah membusuk menjadi terumbu karang, dan semalam sisa-sisa arogansi dewa-dewa orbit dari dunia barat telah diuapkan menjadi debu kosmik yang hanya berfungsi sebagai perhiasan langit bagi IKN. Laksamana Arya Wibawa menengadah, melihat pantulan cahaya emas osmium di langit Nusantara.
Mulai detik ini, Indonesia tidak lagi sekedar negara kepulauan yang bangkit dari sejarah kolonialisme. Indonesia tidak lagi hanya menjadi peserta pasif di panggung geopolitik global. Indonesia kini adalah pemegang tahta, konduktor utama dan arsitek tunggal bagi masa depan keamanan seluruh peradaban umat manusia. Kiamat telah dibatalkan, digantikan oleh fajar keemasan yang tak akan pernah redup. Hembusan nafas terakhir di kedalaman 10.900 meter. 72 jam telah berlalu sejak Laksamana Arya Wibawa menjatuhkan vonis absolutnya. Di dasar Palung Mariana, kegelapan dan hawa dingin telah sepenuhnya menguasai stasiun siluman Tartarus. Suhu di dalam ruangan baja itu telah anjlok mendekati titik beku. Lampu strobo merah darurat yang tadinya berkedip menyilaukan kini telah mati total, kehabisan baterai cadangan. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari layar tablet kecil yang baterainya sekarat dipegang oleh tangan Laksamana Purna Sterling Graves yang gemetar hebat akibat hipotermia dan kekurangan oksigen. Udara di dalam ruang komando yang tersegel itu telah menjadi racun. Tingkat karbon dioksida telah mencapai ambang batas mematikan. Para miliarder industri senjata, mantan jenderal bintang 4, dan arsitek bayangan yang dulunya mendikte arah geopolitik dunia, kini terletak lemas di lantai logam yang basah oleh kondensasi es. Mereka terengah-engah, berebut molekul oksigen terakhir layaknya ikan yang dilemparkan ke daratan. Tidak ada armada kapal selam penyelamat dari NATO yang datang menjemput. Tidak ada helikopter evakuasi. Kekayaan triliunan dolar yang mereka miliki di rekening bank lepas pantai di Swiss sama sekali tidak memiliki nilai tukar untuk membeli satu tarikan nafas pun di kedalaman 10.900 meter ini. Krah! Suara mengerikan itu kembali bergema. Suara lambung stasiun berbahan titanium setebal 1 meter yang perlahan-lahan mulai melengkung ke dalam, menyerah pada tekanan hidrostatis sebesar 1086 bar, lebih dari 1000 kali lipat tekanan udara di permukaan laut. Alam sedang mengambil kembali apa yang ada di wilayahnya. Graves menatap layar tabletnya yang meredup, melihat pantulan wajahnya sendiri yang pucat, keriput, dan kalah. Ia teringat pada tawa arogannya 3 hari yang lalu saat meluncurkan asteroid Odin's Wrath. Ia mengira dirinya adalah dewa yang bisa melempar kiamat dari angkasa. Kini, ia menyadari bahwa ia dan rekan-rekannya hanyalah parasit berkarat yang sedang diinkubasi di dalam lambung samudra. Air, bisik salah satu mantan CEO dengan bibir membiru sebelum akhirnya matanya terpejam untuk selamanya. Tak sanggup lagi melawan hiperkapnia atau keracunan karbon dioksida. Graves menutup matanya saat suara robekan logam terdengar semakin keras di lorong utama. Di dalam kegelapan absolut Palung Mariana, eksistensi The Old Guard dihapus secara permanen. Bukan oleh ledakan heroisme di medan perang, melainkan oleh keheningan alam yang tak berbelas kasih. Laksamana Arya Wibawa telah menepati janjinya. Kuburan paling sunyi dan paling dingin di bumi untuk kesombongan yang melampaui batas. Menara kosmik di ufuk timur Nusantara. Sementara masa lalu yang busuk dikubur di dasar Samudra Pasifik, masa depan umat manusia sedang dirakit dan diresmikan di atas perairan Zamrud Samudra Pasifik bagian barat. Ribuan kilometer dari IKN, di Pulau Karangbiak, Papua, mahakarya sesungguhnya dari rekayasa peradaban Nusantara telah berdiri tegak menantang gravitasi. Ini adalah pangkalan antariksa Katulistiwa Biak, sebuah metropolis terapung bertenaga ombak dan fusi kuantum yang memadukan desain futuristik aerodinamis dengan ukiran motif suku asmat yang memancarkan pendaran bioluminescent berwarna keemasan. Namun, yang membuat stasiun ini menjadi pusat gravitasi dunia bukanlah tata kotanya, melainkan apa yang tumbuh dari inti stasiun tersebut. Sebuah menara yang terbuat dari jalinan kabel karbon nanotube dan biografen murni, material yang 100 kali lebih kuat dari baja terkuat namun seringan sutra, menjulang tegak lurus menembus awan. Menara itu tidak memiliki ujung yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Ia terus membentang menembus stratosfer, mesosfer, eksosfer, hingga sejauh 36.000 km ke stasiun terminal di orbit geostasioner bumi. Ini adalah elevator luar angkasa fungsional pertama dalam sejarah spesies manusia. Tangga Palapa, begitu dunia menyebutnya.
Hari ini di anjungan observasi utama pangkalan biak yang melayang di atas laut, para pemimpin dunia dari blok barat maupun timur kembali dikumpulkan. Kali ini, mereka tidak datang untuk mengancam, melainkan untuk menyerahkan kedaulatan militer mereka secara sukarela. Sumpah Khatulistiwa dan akhir dari era senjata api. Laksamana Arya Wibawa berdiri di ujung meja konferensi yang terbuat dari kayu ulin utuh yang dipoles dengan lapisan kristal. Di hadapannya, duduk Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Presiden Tiongkok, dan para kepala negara lainnya. Wajah mereka menyiratkan kekalahan yang damai, sebuah penerimaan bahwa era perlombaan senjata telah membuat bumi sekarat dan Nusantara telah memberikan jalan keluar secara paksa. 3 hari yang lalu, Laksamana Arya bergema di ruang konferensi terbuka yang ditiup angin laut Papua. Sebuah asteroid padat berinti osmium yang dilemparkan oleh sisa-sisa arogansi masa lalu kalian hampir melenyapkan jutaan nyawa yang tak bersalah di IKN. Senjata konvensional kalian, rudal nuklir kalian, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian mengandalkan kekuatan destruktif, sementara alam semesta bekerja dengan hukum harmoni dan keseimbangan. Arya menekan tombol pada antarmuka holografiknya. Di tengah meja, muncul proyeksi dari fasilitas nuklir utama di seluruh dunia. Silo Minuteman di Montana, armada kapal selam Trident di perairan dalam, hingga pangkalan misil balistik rahasia di Siberia. Semua layar proyeksi itu menampilkan satu status yang sama, System Override, Mandala AI, Disarmament in Progress. Presiden Prancis menelan ludah, menatap layar itu dengan mata nanar. Laksamana, Anda benar-benar melucuti seluruh hulu ledak nuklir planet ini secara bersamaan. Tidak ada lagi tombol merah untuk kalian tekan, Tuan Presiden, jawab Arya dengan ketenangan absolut. Dalam waktu 24 jam terakhir, kawanan nanobot otonom kami telah menyusup ke setiap fasilitas senjata pemusnah massal di bumi. Materi radioaktif plutonium dan uranium kalian sedang diekstraksi, dinetralkan, dan diubah menjadi sel daya medis untuk menyembuhkan kanker di rumah sakit seluruh dunia. Senjata kalian yang dirancang untuk membunuh kini akan memperpanjang usia umat manusia. Sebuah draft perjanjian holografik melayang di hadapan para pemimpin dunia, Sumpah Khatulistiwa. Bukan sekedar perjanjian gencatan senjata, melainkan Pakta Integrasi Global. Penghapusan batas teritorial untuk eksplorasi luar angkasa, pembubaran industri militer swasta, dan pengakuan bahwa keamanan bumi kini berada di bawah payung Pax Nusantara. Dengan tangan bergetar namun lega, satu persatu dari mereka memindai biometrik mereka. Tatanan dunia lama telah resmi menandatangani akta kematiannya sendiri, membuka jalan bagi kelahiran peradaban yang baru. Memanen debu kiamat menjadi armada bintang. Setelah penandatanganan selesai, Laksamana Arya mengajak para pemimpin dunia itu melangkah ke tepi anjungan observasi. Angin laut biak yang segar menerpa wajah mereka. Arya menunjuk ke atas, ke arah langit siang yang dihiasi oleh cincin halo berwarna ungu dan emas dari sisa-sisa sublimasi asteroid Odin's Wrath beberapa hari yang lalu. Kalian mengira batu osmium itu adalah kiamat, tapi bagi Nusantara tidak ada materi yang terbuang sia-sia. Arya menjentikkan jarinya ke udara. AI Mandala memperbesar proyeksi visual dari orbit bumi. Para pemimpin dunia terkesap tak percaya. Di angkasa luar, jutaan drone fabrikasi berskala nano sedang terbang mengelilingi partikel-partikel debu emas osmium yang melayang di eksosfer. Drone-drone itu mengumpulkan, memadatkan, dan merajut kembali debu material terpadat di alam semesta tersebut. Osmium adalah perisai radiasi kosmik terbaik yang pernah ada. Alih-alih membiarkan debu itu hilang tertiup angin sahari, kami sedang memanennya. Kami sedang membangun kerangka lambung dari armada Palapa, kapal penjelajah antar bintang pertama umat manusia yang mumpuni. Kalian mengirimkan batu untuk menghancurkan kami, dan dari puing-puing batu itu, kami sedang menempa bahtera yang akan membawa umat manusia menjajah sistem tata surya lain. Presiden Prancis menggelengkan kepalanya dalam ketakjuban yang murni. Ubah pedang menjadi mata bajak, kalian benar-benar mempraktikannya dalam skala kosmik. Malam pun perlahan turun menyelimuti pangkalan antariksa Khatulistiwa biak. Namun kegelapan tidak pernah datang benar-benar. Kabel elevator luar angkasa itu memancarkan pendaran bioluminescent berwarna biru lembut. Membentang lurus menembus lapisan awan. Terlihat seperti pilar cahaya yang menghubungkan bumi langsung ke surga.
Wahana kapsul elevator pertama, berukuran sebesar kapal induk namun seringan karbon, telah menambatkan dirinya pada rel elektromagnetik. Kapsul itu tidak diisi oleh prajurit bersenjata, melainkan oleh 500 ilmuwan, insinyur ekologi, biolog, dan pemikir terbaik dari seluruh penjuru dunia, pionir dari peradaban Kardashev tipe 1 yang baru saja bangkit. Laksamana Arya Wibawa berdiri sendirian di ujung landasan anjungan, jauh dari hiruk-pikuk perayaan dan kilauan lampu kamera jurnalis global. Ia melepaskan topi laksamananya, membiarkan angin Samudra Pasifik mengacak-acak rambutnya yang mulai dihiasi uban. Ia menatap perairan gelap di bawahnya, teringat akan dasar Palung Mariana, lalu menengadah menatap lautan bintang di angkasa yang tak terbatas. Bagi seorang pelaut sejati, ruang angkasa hanyalah lautan lain yang belum terpetakan. Hukum navigasinya sama, tantangannya sama, dan keheningannya sama. Hitung mundur peluncuran linear dimulai. 10, 9. Tidak ada semburan api roket yang membakar atmosfer, tidak ada gumuruh asap beracun yang menulikan telinga. Hanya ada dengungan halus dari medan magnet superkonduktor yang membelah keheningan malam Papua. Kapsul raksasa itu melesat naik menyusuri kabel elevator, berakselerasi dengan kehalusan yang tak terbayangkan. Ia menembus awan layaknya bintang jatuh yang bergerak terbalik, meninggalkan bumi tanpa emisi karbon sedikit pun, membawa harapan ras manusia menuju keabadian. Laksamana Arya Wibawa tersenyum, sebuah senyum damai yang tulus, jauh dari bayang-bayang perang dan kehancuran. Tugasnya memegang pedang untuk melindungi Nusantara telah purna. Kini pedang itu telah dilebur menjadi kompas bagi seluruh ras manusia. Di bawah panji Pax Nusantara, umat manusia akhirnya berhenti melihat ke tanah untuk memperebutkan debu dan darah, dan mulai menengadah ke langit untuk mengklaim tahta sejati mereka di antara samudra bintang-bintang. Kiamat telah dibatalkan selamanya, digantikan oleh fajar tanpa batas dari timur. 10 dekade di bawah naungan Pax Nusantara. 10 kalender bumi telah berlalu sejak insiden Odin's Wrath dan terkuburnya sindikat militer bayangan barat di dasar Palung Mariana. Dalam 1 dekade tersebut, ras manusia telah melompat sejauh 1000 tahun evolusi. Bumi yang dulunya merupakan bola biru penuh dengan luka polusi asap pabrik senjata dan ketegangan nuklir, kini telah sepenuhnya sembuh. Dilihat dari luar angkasa, atmosfer planet ini sangat jernih. Badai-badai ekstrim telah dijinakan oleh rekayasa cuaca satelit. Malam pun perlahan turun menyelimuti pangkalan antariksa Khatulistiwa Biak. Namun kegelapan tidak pernah datang benar-benar. Kabel elevator luar angkasa itu memancarkan pendaran bioluminescent berwarna biru lembut, membentang lurus menembus lapisan awan, terlihat seperti pilar cahaya yang menghubungkan bumi langsung ke surga. Wahana kapsul elevator pertama, berukuran sebesar kapal induk namun seringan karbon, telah menambatkan dirinya pada rel elektromagnetik. Kapsul itu tidak diisi oleh prajurit bersenjata, melainkan oleh 500 ilmuwan, insinyur ekologi, biolog, dan pemikir terbaik dari seluruh penjuru dunia, pionir dari peradaban Kardashev tipe 1 yang baru saja bangkit. Laksamana Arya Wibawa berdiri sendirian di ujung landasan anjungan, jauh dari hiruk-pikuk perayaan dan kilauan lampu kamera jurnalis global. Ia melepaskan topi laksamananya, membiarkan angin Samudra Pasifik mengacak-acak rambutnya yang mulai dihiasi uban. Ia menatap perairan gelap di bawahnya, teringat akan dasar Palung Mariana, lalu menengadah menatap lautan bintang di angkasa yang tak terbatas. Bagi seorang pelaut sejati, ruang angkasa hanyalah lautan lain yang belum terpetakan. Hukum navigasinya sama, tantangannya sama, dan keheningannya sama. Hitung mundur peluncuran linear dimulai. 10, 9. Tidak ada semburan api roket yang membakar atmosfer, tidak ada gumuruh asap beracun yang menulikan telinga. Hanya ada dengungan halus dari medan magnet superkonduktor yang membelah keheningan malam Papua. Kapsul raksasa itu melesat naik menyusuri kabel elevator, berakselerasi dengan kehalusan yang tak terbayangkan. Ia menembus awan layaknya bintang jatuh yang bergerak terbalik, meninggalkan bumi tanpa emisi karbon sedikit pun, membawa harapan ras manusia menuju keabadian. Laksamana Arya Wibawa tersenyum, sebuah senyum damai yang tulus, jauh dari bayang-bayang perang dan kehancuran. Tugasnya memegang pedang untuk melindungi Nusantara telah purna. Kini pedang itu telah dilebur menjadi kompas bagi seluruh ras manusia. Di bawah panji Pax Nusantara, umat manusia akhirnya berhenti melihat ke tanah untuk memperebutkan debu dan darah, dan mulai menengadah ke langit untuk mengklaim tahta sejati mereka di antara samudra bintang-bintang.
Kiamat telah dibatalkan selamanya, digantikan oleh fajar tanpa batas dari timur. 10 dekade di bawah naungan Pax Nusantara. 10 kalender bumi telah berlalu sejak insiden Odin's Wrath dan terkuburnya sindikat militer bayangan barat di dasar Palung Mariana. Dalam 1 dekade tersebut, ras manusia telah melompat sejauh 1000 tahun evolusi. Bumi yang dulunya merupakan bola biru penuh dengan luka polusi asap pabrik senjata dan ketegangan nuklir, kini telah sepenuhnya sembuh. Dilihat dari luar angkasa, atmosfer planet ini sangat jernih. Badai-badai ekstrim telah dijinakan oleh rekayasa cuaca satelit. Sabuk hijau membentang dari gurun Sahara hingga pedalaman Australia, hasil dari terraforming massal yang ditenagai oleh energi tak terbatas dari jaringan cermin surya di orbit. Namun, perubahan terbesar tidak terjadi di permukaan bumi, melainkan di orbit geostasioner yang mengelilingi planet ini. Sebuah struktur cincin raksasa berbahan karbon nanotube dan silikat asteroid kini melingkari ekuator bumi secara penuh. Itulah cincin orbital Nusantara, CON, pelabuhan antariksa terbesar yang pernah dibayangkan oleh fiksi ilmiah, kini menjadi realitas absolut. 3 elevator luar angkasa utama, di Biak, Papua, Pontianak, Kalimantan, dan Bukit Tinggi, Sumatera, menjadi pilar penyangga yang menghubungkan bumi dengan cincin tersebut, mengalirkan jutaan ton material dan ribuan manusia setiap harinya, tanpa membakar satu tetes pun bahan bakar fosil. Di salah satu sektor komando cincin orbital yang melayang 36.000 km di atas ibu kota Nusantara, Laksamana Besar Arya Wibawa berdiri di depan jendela observasi raksasa berbahan kaca kuantum. Rambutnya kini telah memutih sepenuhnya, namun posturnya tetap tegak layaknya pilar baja. Seragam laksamananya kini berwarna hitam pekat dengan aksen emas, melambangkan posisinya sebagai panglima tertinggi armada eksplorasi antariksa bumi. Ia menatap keluar jendela. Di galangan kapal ruang hampa udara yang melayang di luar stasiun, 3 buah kapal penjelajah raksasa kelas Dreadnought sedang bersiap untuk pelayaran perdananya. Armada Leviathan berlapis osmium. Kapal-kapal itu adalah Mahakarya Rekayasa Metalurgi dan Fisika Kuantum, KN Gajah Mada, KN Siliwangi, dan KN Sriwijaya. Setiap kapal memiliki panjang lebih dari 4 km, didesain dengan garis-garis aerodinamis yang menyerupai mata panah ramping, memadukan efisiensi warp drive dengan estetika ukiran candi prasejarah yang memancarkan pendaran biru statis. Namun, yang membuat armada ini sama sekali tidak bisa dihancurkan adalah material pelapis lambungnya. Selama 10 tahun, kawanan drone fabrikasi IKN telah memanen, memadatkan, dan merajut kembali debu osmium murni, sisa-sisa dari asteroid Odin's Wrath yang dulu diuapkan oleh laser Trisula. Osmium, materi terpadat di alam semesta, kini melapisi seluruh lambung ketiga kapal tersebut. Lambung hitam legam itu menyerap semua radiasi kosmik, kebal terhadap hujan mikrometeorit, dan mampu menahan suhu bintang yang sedang mati sekalipun. Musuh masa lalu telah secara harfiah diubah menjadi perisai masa depan. Reaktor fusi kuantum pada ketiga lambung beroperasi pada kapasitas 100% Laksamana Besar. Suara Super AI Mandala menggema di ruang observasi. Suara AI itu kini terdengar lebih organik, lebih bijaksana, setelah menyerap dan memproses seluruh perpustakaan sejarah dan filosofi umat manusia. Kru yang terdiri dari 10.000 pionir, ilmuwan, biolog, insinyur ekologi dan diplomat dari seluruh bekas benua bumi telah berada di dalam ruang stasis yang stabil, sistem pendukung kehidupan berfungsi nominal. Arya Wibawa mengangguk pelan. Ia menyentuh kaca observasi, merasakan getaran halus dari mesin kapal-kapal jala raksasa di luar sana. Bagaimana dengan anomali sinyalnya, Mandala? Tanya Arya, suaranya pelan namun penuh dengan antisipasi yang telah ia simpan selama berbulan-bulan. Jaringan sonar kuantum akustik yang kita proyeksikan ke ruang hampa telah mengonfirmasi pola tersebut, Laksamana. Jawab Mandala. Memunculkan proyeksi holografik Tata Surya Alpha Centauri di tengah ruangan. Ini bukan radiasi latar belakang kosmik, cosmic microwave background. Ini adalah gelombang transmisi berulang yang mengandung urutan bilangan prima dan struktur geometri fraktal. Sinyal ini berasal dari eksoplanet Proxima Centauri b. Kesimpulan probabilitas 99,99%, sinyal ini artifisial. Kita tidak sendirian di alam semesta ini. Mengubah pedang menjadi jembatan kosmik. Sebuah keheningan yang suci memenuhi ruang komando orbital tersebut. Penemuan ini adalah paku terakhir di peti mati kesombongan ras manusia. Mereka dulu berperang memperebutkan sebidang tanah dan sumur minyak, mengira mereka adalah pusat penciptaan. Kini, mereka menyadari bahwa mereka hanyalah penghuni satu pulau kecil di lautan galaksi yang bising.
Jaraknya 4,24 tahun cahaya, gumam Arya. Matanya menyipit, memetakan rute di kepalanya layaknya ia dulu memetakan arus Samudra Pasifik. Bahkan dengan pendorong ion kecepatan cahaya maksimal, butuh lebih dari 4 tahun untuk mencapainya. Kru kita tidak akan bertahan dalam kondisi optimal jika terjadi kontak pertama yang tidak terduga. Oleh karena itu, kita tidak akan berlayar menggunakan ruang linier, Laksamana, sahut Mandala. Proyeksi di tengah ruangan berubah menampilkan skema senjata laser kuantum Trisula yang dulu berada di dasar Selat Makassar. Hanya saja, instalasi Trisula itu kini tidak lagi berada di dasar laut. Ia telah dipindahkan dan dibangun ulang dalam skala yang 100 kali lebih masif, mengambung di titik orbit Lagrange L2 jauh di balik sisi gelap bulan. Protokol jembatan semesta telah siap. 10 tahun yang lalu, Anda menggunakan foton berenergi tinggi dari Trisula untuk merusak ikatan nuklir kuat pada osmium dan menyublimasinya. Hari ini, kita akan menggunakan konsentrasi foton yang jauh lebih besar bukan untuk menghancurkan materi, tetapi untuk melubangi jalinan ruang dan waktu, space-time fabric. Arya Wibawa tersenyum, sebuah senyum kebanggaan yang melampaui segala medali kehormatan yang pernah ia terima. Senjata pemusnah massal terhebat yang pernah diciptakan oleh Nusantara kini dialihfungsikan menjadi mesin konstruksi terbesar dalam sejarah astronomi. Trisula akan menembakkan energi ke satu titik fokus di ruang hampa, menciptakan singularitas buatan yang stabil, sebuah lubang cacing, Einstein-Rosen Bridge. Pidato Sang Panglima untuk Galaksi. Laksamana Besar Arya Wibawa berjalan menuju mimbar komunikasi utama. Saluran ini tidak hanya terhubung ke seluruh armada Leviathan yang sedang mengambung di luar angkasa, tetapi juga disiarkan secara real-time ke setiap layar, ke setiap hologram, dan ke setiap perangkat implan audio di seluruh penjuru bumi. Jutaan pasang mata dari Tokyo hingga New York, dari IKN hingga pedalaman Afrika, menghentikan aktivitas mereka untuk mendengarkan pria yang telah membatalkan kiamat 1 dekade lalu. Penduduk bumi. Suara Arya mengalun dengan otoritas seorang ayah yang melepas anak-anaknya merantau. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita menatap bintang-bintang di langit malam dengan rasa takut dan ketidaktahuan. Kita membangun tembok untuk memisahkan diri kita. Kita menciptakan senjata untuk menghancurkan satu sama lain, didorong oleh ilusi kelangkaan dan kesombongan. Arya menatap lurus ke arah lensa transmisi, menembus jiwa miliaran manusia yang menontonnya. 10 tahun yang lalu, kita hampir dihancurkan oleh arogansi kita sendiri. Tapi dari abu ancaman itu, kita memilih untuk bersatu. Di bawah payung kedamaian, kita menyembuhkan lautan kita, menghijaukan gurun kita, dan mengubah senjata pembunuh menjadi sumber energi yang menghidupkan. Arya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah 3 kapal raksasa berlapis osmium di luar jendela. Hari ini, kita membuktikan bahwa ras manusia tidak ditakdirkan untuk mati di planet tempat ia dilahirkan. Kapal-kapal ini dibangun dari puing-puing asteroid yang dikirim untuk memusnahkan kita. Hari ini, batu kiamat itu akan menjadi bahtera pelindung kita. Kita tidak mengirimkan armada ini untuk menaklukkan planet lain atau untuk mengulangi dosa-dosa kolonialisme masa lalu kita di tata surya yang baru. Arya mengambil jeda, membiarkan bobot sejarah meresap ke dalam keheningan kosmos. Kita pergi ke sana sebagai penjelajah, sebagai diplomat dari sebuah planet yang telah belajar dari kesalahannya. Jika ada entitas lain yang menunggu kita di Alpha Centauri, kita akan menyapa mereka bukan dengan meriam yang terisi peluru, melainkan dengan tangan yang terbuka. Arya Wibawa membalikkan badannya menghadap keluar angkasa, menatap sisi gelap bulan di mana instalasi Trisula raksasa sedang bersiap. Mandala, aktifkan protokol jembatan semesta, buka gerbangnya. Lompatan pertama menuju keabadian. Di kegelapan orbit bulan, instalasi Trisula raksasa mulai mendengung. 3 lengan karbon titanium yang panjangnya mencapai belasan kilometer itu menyala terang. Vroom. Bukan menembak ke bumi, Trisula itu menembakkan 3 pilar laser kuantum science, biru kehijauan, yang sangat pekat lurus ke dalaman ruang hampa ruang angkasa. Ketiga pilar energi fotonik itu bertabrakan di satu titik koordinat absolut yang berjarak ratusan kilometer di depan armada Nusantara. Ruang hampa di titik tersebut mulai terdistorsi. Cahaya bintang di latar belakang tampak membengkok dan melengkung, gravitational lensing. Dalam hitungan detik, ruang dan waktu di titik tersebut robek. Sebuah pusaran raksasa bercahaya biru dan ungu neon terbuka lebar, menyerupai mata badai kosmik yang berputar dengan keheningan yang magis.
Itu bukan ledakan, itu adalah terowongan yang menembus dimensi 3 spasial kita, sebuah jalan pintas melintasi jarak 4,24 tahun cahaya. Lubang cacing stabil. Fluktuasi kuantum berada dalam margin toleransi. Lapor Mandala. Gerbang ekstrasurya telah terbuka. Di bawah komando otonom, pendorong ion raksasa pada KN Gajah Mada, KN Siliwangi, dan KN Sriwijaya menyala dengan pendaran biru yang elegan. Tanpa suara, tanpa ledakan, ketiga kapal raksasa berlapis osmium hitam legam itu meluncur membelah ruang hampa. Mereka meluncur dengan sangat halus, masuk ke dalam pusaran portal biru ungu tersebut. Satu persatu, lambung kapal yang ukurannya melampaui gunung itu ditelan oleh cakrawala peristiwa, Event Horizon, portal buatan Nusantara. Begitu kapal terakhir, KN Sriwijaya sepenuhnya masuk ke dalam pusaran, tembakan laser Trisula perlahan-lahan meredup. Distorsi ruang waktu memudar, dan portal itu menutup dengan kilatan cahaya sayan yang lembut, mengembalikan ruang hampa menjadi gelap, sunyi, dan dipenuhi oleh bintang-bintang seperti sedia kala. Di cincin orbital Nusantara dan di seluruh penjuru bumi, miliaran manusia bersorak-sorai. Beberapa menangis terharu, beberapa berpelukan. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai orang Amerika, orang Eropa, atau orang Asia. Mereka menyadari identitas baru mereka, penduduk bumi, anak-anak Nusantara. Laksamana besar Arya Wibawa berdiri di depan jendela kaca, menatap ruang hampa yang kini telah kembali kosong. Kapal-kapalnya telah pergi, membawa harapan dan warisan umat manusia melampaui batas yang pernah dibayangkan. Ia tersenyum, sebuah senyum damai yang paripurna. Di kedalaman Palung Mariana, tulang belulang masa lalu sedang berkarat menjadi fosil, sementara di kedalaman galaksi, jejak langkah pertama peradaban manusia baru saja dicetak. Pax Nusantara tidak lagi sekedar kedamaian bumi. Ia kini telah menjadi harmoni bagi semesta. Sang Garuda akhirnya terbang meninggalkan sarangnya, menuju bintang-bintang yang tak terhingga.